Kalau sebuah instrumen itu valid, pasti dia relevan. Ya, jika sudah valid, pasti relevan. Valid itu apa? Instrumen itu mampu mengukur apa yang tidak kita ukur. Kita mau mengukur tentang kepuasan mahasiswa, sederhana kita ambil ya, kepuasan mahasiswa atas layanan akademik mahasiswa S3 ini, kita tanya. Lalu kira-kira apa ya? Measure, orang sebut scale kan, indikator kan, ini sama ya, indikator kan namanya, measure kan namanya, scale kan namanya, dimensi kan namanya, ya. Untuk mengukur seorang mahasiswa itu puas, kita berikan kembangkan pertanyaan. Setiap pengurusan surat-surat terkait dengan izin penelitian itu selalu tepat waktu, selesai dalam sesuai SOP 3 hari. Nah, lalu diberi pertanyaan lain. Diberi pertanyaan lain, apakah masih tidak mengungkapkan kepuasan atas layanannya, kepuasan atas apa, misalkan layanan di sekre itu, layanan berkomunikasi dengan dosen, layanan atas fasilitas secara umum, gitu kan? Kita tanyakan itu. Konsisten tak orang menjawabnya? Oh, katanya tadi layanan surat itu dia puas. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tadi kita tanyakan, saya puas atas layanan. Layanan apa? Surat-surat di program Doktor Ilmu Manajemen, gitu ya. Lalu ada pertanyaan di bawahnya. Pengurusan pernyataannya misalnya pengurusan dokumen untuk syarat ujian itu selalu tepat pada waktunya. Dibuatnya dengan jawaban yang berbeda. Itu reliability akan terpengaruh ya. Konsisten tak orang menjawab. Konsisten tak orang menjawab pertanyaan tadi. Yang diperlukan itu adalah konsistensi. Di atas dibilang puas, di bawah jawabannya dibuatnya sangat tidak setuju. Jadi sebenarnya orang ini maunya apa gitu. Instrumen kita yang salah atau orang tak memahami. Nah, sebaiknya kalau instrumen kita itu sudah benar, kalimatnya simpel, sederhana, mudah dipahami, orang itu konsisten dalam menjawab. Kalau di atas dia bilang dia tidak puas, ke bawah dia akan bilang tidak puas. Kalau di atas statementnya itu puas, apapun jawabannya harus mengacu kalau dia itu puas. Itu konsistensi ya. Nah, jadi tadi kalau lo rendah reliability 0,6, 0,5, kalau dapat rendah kita tuh cari-cari referensi yang bisa mendukung. Oh, 0,5 boleh kak, 0,5 boleh. Ya nggak apa-apa, pakailah. Tapi tadi statistical power-nya, kemampuan dari model tadi menjelaskan endogenous variable-nya atau Y-nya itu rendah. Nah, kalau hal dalam publikasi itu ditolak yang paling rendah sekarang. Dipertanyakannya, ini tepat nggak model yang dikembangkan ini? Nah, gitu ya. Sana larinya, Bu. Jadi kalau bisa 0,5 ya boleh aja. Ada referensi kok 0,6, 0,7, 0,8. Tapi kita kan mau hasil yang terbaik. Maka kembangkanlah instrumen dengan baik. Nah, gitu ya. Kata kuncinya, sebuah instrumen yang valid pasti relevan. Kalau dia mampu mengukur apa yang hendak diukur, pasti orang cenderung menjawabnya secara konsisten, relevan. Tapi kalau dia relevan, andal instrumen tadi, belum tentu dia valid. Nah, orang biasanya mengilustrasikan validity reliability itu seperti anak panah, Bapak Ibu. Anak panah yang ada lingkaran-lingkaran ditembaknya, mana yang ditembaknya? Kita maunya valid, mampu mengukur apa enggak, kita mau tembaknya kan di tengah. Kalau depannya ada jatuh anak panah itu ke tengah, berarti dia valid dan reliable. Ada orang konsisten menembak arah ke situ saja, konsisten tembakannya, tapi apa? Kita maunya di tengah. Nah, dia kayak gini ya, kalau di buku-buku mana ya. Kalau presentasi seperti itu, bagusnya dicari itu. Dicari apa tuh namanya? Anak panah seperti itu tuh. Coba cari, Bapak Ibu, cari ilustrasinya ada tuh itu. Di Google banyak itu. Apa ini? Kalau saya tulis nanti tidak bagus ya. Nah, kan gini nih. Kalau orang panahan tuh kan, berapa ring itu? Saya tidak tahu berapa ring yang panahan itu. Berapa? Kita maunya kan di sini ya. Tembakan itu dia kalau ke sini perginya. Tembakan itu berarti valid dan reliable. Ada orang cenderung menjawab di sini konsisten dia reliable, tapi enggak. Kita kan sasaran di sini. Oh, ini konsisten dia menjawab reliable, tapi belum tentu dia valid. Nah, kayak gitu dia kalau orang menjelaskan validity reliability itu digambarkan seperti itu. Ada 4 kuadran itu. Gambarkannya kayak mana yang valid. Lalu ada pula orang yang menembak arah keluar aja terus, tapi berantakan gitu kan. Mungkin ada yang bisa share, dia searching. Biasanya diilustrasikan seperti itu, validity reliability itu.
Jadi enggak perlu apa ya ragu kita. Ya boleh aja semua. Sama kayak kita bercerita tentang validity. Validity itu kalau di dalam structural acquisition modeling by Amos ya, banyak cara untuk mengukur validity itu. Nah, banyak cara untuk mengukur validity kalau kita pakai Amos. Mana? Oh, ini Izin, Bu. tesis saya. Yep, siapa tuh? Saya, Bu. Ya, ini kebetulan Ibu katanya buka Amos, Bu. Itu kan ada yang namanya apa? Validitas Anggil. dan ya, Bu. Ya, Nah, kebetulan kamu juga libur ambil absen, kemana kamu tadi? saya Belum. apa baru Nah, gimana, Gil? Ibu nggak lihat wajah ya kan Anggil, cuman ibu suaranya apa, Ibu? Nih Anggil nih, ya. kan Lanjut. ada yang validitas dan reliabilitas, Bu. Nah, secara reliabilitasnya dan validitasnya terpenuhi, tetapi di Amos tuh uji GOV-nya tuh tidak terpenuhi, bisa lanjut apa enggak tuh, Bu? Uji apa? Uji GOV-nya tak terpenuhi, Bu. Bisa dilanjutkan apa enggak? Enggak dengar, Bu, Ya, uji apa nih? Tutup kamera uji Anggil dulu. Goodness of ya it. Ah, ya goodness of it in disease. Ah, itu tuh. ya itu kan ya nggak terpenuhi, itu masih bisa dilanjut apa enggak? Dia. Ya secara validitas itu bisa terpenuhi, Bu. Tapi GOV-nya nggak apa nggak terpenuhi, itu bisa dilanjut apa enggak? Biasanya model yang bagus tuh dia pasti terpenuhi. Kalau enggak better fit, dia marginal fit kan juga bisa, Anggil. Nah, dia melihat sebuah model itu terpenuhi tidaknya tidak hanya berdasarkan nilai probability dia. Itu hanya salah satu. Probability-nya dilihat dia bermintanya tidak signifikan ya. Itu hanya salah satu ukuran ya. Tetapi probability itu signifikan tidaknya itu dipengaruhi oleh besarnya sampel. Kalau centang besarnya sampel itu kecil, nanti Ibu jelaskan ini dulu ya satu-satu dulu Gil ya. Ini Ya, kita cerita apa tadi itu? Nah, ini kayak di apa ya? Ini tesis saya. Tesis itu disertasi ya. Kalau di luar itu tesis, mau disertasi, mau skripsi, semua dipanggil tesis. Sebut tesis, sama 1,9. Oke, ini dia cerita. Oke. Ini convergent. To assess convergent validity of measurement model, the researcher use standardized factor loading. Jadi untuk menguji validity banyak caranya Bapak Ibu. Seperti dijelaskan Pak Wir tadi, untuk reliability banyak. Bisa kita pakai kerombah apa, bisa kita pakai tes retest itu macam-macam ya. Terserah kita mau pakai banyak boleh. Atau kita karena kondisi penelitiannya yang sangat lemah hasilnya, Bapak Ibu pokoknya ada sumber yang mengacu. Yang menyatakan itu boleh, silakan. Ini convergent validity measurement model, researcher use standardized factor loading. Itu bisa juga. Kapan standardized factor loading itu kalau untuk validity, dia minta di atas 0,5 DHR. Bisa juga 0,7. Lalu kalau di keuangan, itu penelitiannya standardized loading itu pasti hasilnya rendah. Cenderung begitu. Kita cari buku yang membolehkan berapa. Menurut Tabachnik dan Fidel itu, standardized loading di atas 0,3 itu dianggapnya sudah memenuhi convergent validity. Mau pakai yang mana? Kayak tadi pertanyaan Ibu Rina ya. Terserah kita mau pakai yang mana, cuman efeknya nanti. Itu tadi, kepuasan kita, hasil kemampuan modal kita itu dijelaskan oleh sejenis variabelnya itu akan rendah. Bisa juga critical ratio kayak uji tema kita ya. Itu Anderson dan Gerbing itu. Lalu kalau construct reliability and variant extract bisa. Itu construct reliability nilainya di atas 0,7 ya. Variant extract 0,5 kalau tidak salah. Di penelitian saya juga tidak terpenuhi semua Bapak Ibu. Ini rasanya di atas 0,7 nih construct reliability. Ini di atas 0,5. Kebetulan ini terpenuhi. Ada salah satu yang tidak terpenuhi, lalu kita berhenti nggak kita? Nggak berhenti kok, saya lanjut aja, saya oke aja ya. Kan banyak cara ya. Si Anggil tanya tadi, kalau nilai GOV-nya, goodness of fit indices tidak terpenuhi. Ini yang saya bilang tadi ya. Kalau kita menggunakan SAM by Amos, SAM by Amos itu adalah, mungkin saya tulis dulu ya. Mana nih penanya? Statistik itu kan ada parametrik, ada statistik. Oke, data itu ada data metrik, ada data non-metrik. Ini perlu kategorinya ya, data metrik dan data non-metrik. Data metrik itu skala data yang mana?
rasio, dan interval. Kan skala data itu ada 4 ya. Itu termasuk data metrik. Non-metrik itu data dengan skala nominal dan kategorikal. Itu non-metrik. Sebagian buku menyebut ini namanya discrete, katanya, kan tidak salah saya. Lupa saya, lupa ingat. Ada continuous, disebut gitu juga, continuous variable. Maka untuk ya data yang metrik, kita menggunakan skala data seperti ini, maka statistik yang Bapak Ibu gunakan haruslah statistik parametrik. Kalau data kita seperti ini, maka data statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Ya, statistik non parametrik. Oke. Kalau menggunakan model kita kan banyak ya. Ada orang pakai regresi berganda. Oke. Ada orang pakai regresi berganda. Kalau dia regresi berganda, untuk metrik itu kita pakai OLS begitu. Regresi berganda dengan ordinary least square. Tapi kalau Y, penelitian kita itu ada dalam bentuk nominal, kategorikal, nominal atau variabel kategorikal orang sebut ya, 1,0 gitu ya, atau variabel dummy, maka tidak bisa regresi menggunakan OLS. Dia harus menggunakan logistic regression untuk non-parametriknya. Jadi untuk non-parametrik, regresinya itu adalah logistic regression. Kalau Bapak Ibu menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, ya, SEM. Kalau kita menggunakan SEM, kalau untuk yang parametrik adalah gunakanlah softwarenya AMOS. Kalau data kita rasio dan interval. Kalau Bapak Ibu menyebarkan ke senior, cenderungnya datanya kan skalanya interval. Ya kan? Atau rasio. Lalu, kalau kita menggunakan, kita mau modelnya SEM juga, Structural Equation Modeling. Tapi ada variabel kita itu di dalamnya data yang non-metrik. Kita ada menggunakan variabel dummy misalkan. Boleh pakai SEM, tapi olahlah dengan PLS. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kenapa kita mengolah data SEM itu dengan PLS? Kenapa menggunakan AMOS? Kalau dengan SEM PLS, itu dia bukan statistik parametrik. Non-parametrik, maka tidak perlu uji prasyarat. Uji asumsi klasik itu data mesti normal, tidak ada outlier, tidak jadi multi-code, tidak terjadi hetero, kan gitu ya. Kalau AMOS kan harus gituin dulu. Kalau nggak lolos sih nggak bisa jalan AMOS tuh. Kalau di PLS enggak, data ibaratnya data kualitas sampah pun masuk dia jalan dia. AMOS nggak kayak gitu. Lalu mana yang lebih ilmiah? Nah, itu terserah kita mau kemana. Orang punya justifikasi masing-masing. Ya, orang punya justifikasi masing-masing. Kalau menurut ilmunya begitu. Kalau kita memang statistik parametrik, inilah alatnya, yang tools yang tepat. Kenapa sekarang orang udah jelas datanya metrik, kenapa orang pakai PLS? Nah, itu saya tidak tahu kenapa orang itu seperti itu. Mungkin dia punya bacaan barangkali. Ya, ini tanya Anggil ini tadi ya. Bu, boleh nanya, Bu? Tunggu dulu. Goff kata si Anggil, ini kan better fit ini yang ditunjukkan ke semua ya. Statistiknya di atas 0,98, 0,92 kan kebetulan dapat sama saya itu lebih. Tapi, yang ini ya, kalau untuk probability p-value, dia kan menghendaki tidak signifikan di atas 0,05, tapi dia signifikan. Tidak masalah, kita tidak memperhatikan nilai chi-square dan probability p-value ini. Yang penting di bawah ini oke. Karena untuk chi-square, p-value itu dia sangat dipengaruhi oleh besarnya sampel. Sampel size sangat mempengaruhi. Kalau sampel kita besar, itu pasti hasilnya signifikan. Nah, jadi keputusan menolak sebuah model hanya berdasarkan p-value dan chi-square itu dikatakan itu tidaklah tepat. Karena masih banyak nilai Goff yang lain. Itu yang dia. Saya hapus ya. Jadi gitu Bu Rina. Itu Beda-beda gimana? Apa? Itu misalnya berapa banyak tuh ditoleransi boleh nggak terpenuhi itu, Bu? Kan ada di penelitian ada yang 2, ada yang 3. Halo, Anggil, baca. Kalau mau tahu lebih banyak, kamu baca buku Barbara Ben ya. Atau Barbara Ben. Ya, Barbara Ben buku tentang SEM. Dia itu atau di artikel Bagozi juga ada. Di tesis saya ini ada. Terjebak kita pada type 1 and type 2 error. Jika kita hanya memperhatikan chi-square ya dalam menerima sebuah model fit dengan data atau tidak. Gitu kira-kira. Lanjut dulu, banyak lagi lainnya. Oke, Bu Cici dan teman-teman silakan.
Baik, terima kasih Bu Erni. Untuk jawab pertanyaan Bu Ade dengan Ibu Kumil itu mirip ya, Ibu-ibu ya, itu peran penting atau hubungan antara validitas dan reabilitas. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dari Ibu Erni bahwa keduanya itu memiliki hubungan dan peran yang penting dalam penelitian. Karena menurut karena harus reabilitas itu sama-sama diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang kuat dan kredibel. Nah, apabila jika satu instrumen itu tidak valid, maka hasil yang diperoleh juga tidak akan menggambarkan apa yang diukurkan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian juga menurut dalam bukunya John Dicker Penning itu juga dijelaskan bahwa tanpa validitas dan reliabilitas yang baik, maka hasil penelitian itu tidak dapat dipercaya dan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Nah, itu menurut pendapat kami. Silakan Bu Weli, tambahannya Bu Weli. Itu ada tuh di buku dikatakan ya di garis bawah Ya. halaman berapa tadi itu. Ada tuh. Kalau saya garisi kayak gini Bapak Ibu. Saya baca tuh saya garisi. Tapi saya screenshot tadi itu. Biasanya kalau saya baca-baca tuh saya screenshot. Bentar, mana dia? Nah, ini dia kalimatnya ya. It's important to understand that a measure cannot be valid unless it's reliable. Yaitu a measure itu indikator item pertanyaan itu tidak bisa. Kan cannot ya. Cannot itu kalau dia gabung itu tidak bisa. Kalau tidak bisa tuh tidak akan pernah dia bisa gitu lah. Kalau dia apa ya dalam bahasa Inggris bahasanya Bapak Ibu kan ada can, cannot, kan tidak bisa. Kalau cannot begini tidak akan pernah dia can. Kalau dikatakannya tidak bisa ya tidak akan mungkin terjadi. Nah, kalau cannot yang kayak gini di atas ini, I cannot come to the Piceba today. Nah, kan tidak bisa sekarang. Lain kali dia bisa datang, bisa can dia suatu saat nanti. Tapi yang namanya cannot memang tidak akan pernah can, nah, gitu ya. Nah, makanya dikatakan it's important to understand that a measure cannot be valid unless it's reliable. Tidak akan pernah valid kecuali dia reliable. Tetapi a measure can be reliable, tapi dia tidak valid. Mungkin orang konsisten dalam menjawab item pertanyaan kita, tapi belum tentu item itu mampu mengukur apa yang tak kita ukur. Kalau kita tidak didasarkan atas teori-teori yang jelas, empirical evidence dalam mengembangkan instrumen. Reliability itu perlu. Reliability is necessary but not sufficient. Jadi tidak cukup condition for validity. Reliable itu perlu, tapi tidak cukup. Yang bagus itu dia valid. Kalau dia valid pasti dia reliable. Nah, gitu ya. Lalu pengaruhnya kemana? Oh, kalau itu tidak bisa ya. Pengaruhnya kemana? Ini dia. When a measure has low reliability, nah, kayak 0,5, boleh kok, ada kok bacaan yang boleh, ya boleh. It weaken the effect of size. Itu memperlemah efek dari size dan limit statistical power. Limit statistical power itu kemampuan dari model menjelaskan endogenous variable to detect relationship with other variable. Misalkan Bapak Ibu punya model kayak gini ya. Misalkan modelnya ini X1, X2. Ini adalah Z. Ya, ini adalah Y. Ini adalah fungsinya endogenous variable atau variable Y-nya ya. Kalau di model regresi namanya dependent. Ini fungsinya X ini adalah exogenous variable. Semua yang meninggalkan panah, yang ditinggalkan panah itu adalah exogenous. Semua yang ditusuk oleh panah itu adalah endogenous. Jadi Z di sini mediating, dia bisa berfungsi sebagai exogenous dan dia bisa juga berfungsi sebagai endogenous. Makanya di sini ada measurement error-nya. Sini juga ada measurement error-nya. Kan begitu dalam SEM ya, dalam PLS, structural equation modeling, mau pakai software apapun. Jadi kemampuan dari model ini, kata kita, sebuah UKM itu, suatu UKM itu bisa dia sustainable kinerjanya bisa berkelanjutan, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi, kalau saya orang keuangan ya, mungkin literasi keuangan dia menurut saya, lalu
bagaimana pula dia mampu mengambil risiko dan inovasi, itu kan ciri dari entrepreneur ya. Dimediasi oleh dia resilient, dia malah memiliki resilient, ketahanan yang tinggi. Masa COVID pun dia mampu bertahan. Itu kan bisa kembangkan berdasarkan based on theory and empirical evidence, previous studies ya. Itu saya kembangkan seperti ini. Nah, seharusnya kalau sudah dilakukan oleh teori, model ini diturunkan dari teori-teori dan empirical evidence, seharusnya kan kemampuan dia menjelaskan. Kalau dalam PLS namanya R-square. Kalau lebih dari 2 variable adjusted R-square. Kalau dalam SEM namanya SMC, Square Multiple Correlation. Itu orang itu berharap tinggi. Kalau 50% itu senang dia. Dia ada kategori lemah, 25% kategori, ada kategori yang kuat itu seperti apa. Dikatakan dia powerful. Nah, begitu dia. Cepatnya ke sana ya. Mohon izin, Ibu Erni. Ya, pertanyaan ini dulu. Silakan. Enggak, Ya, yang tanggapan dari Ibu Erni, saya coba mempertanyakan juga. Terima kasih waktunya, Bu Erni. Itu pengukuran itu yang reliable itu kan ada bisa dia 0,5, 0,6, 0,7. Berarti apakah bisa disimpulkan itu tidak reliable, itu relatif gitu, Bu? Itu berdasarkan penelitiannya yang menunjuk situasi, Kak. Apakah begitu, Bu? Jadi tidak ada kepastian juga. Bisa 0,7, 0,8. Tapi di bawah itu 0,6 boleh juga. Nah, mohon arah bagaimana ini, Bu? Kan tadi jelaskan tadi Pak, bukan dia semua itu reliable, cuman lemah gitu loh Pak. Nah, gitu. Kalau kita mau yang mana? Kalau kita mau hasilnya lebih bagus, tentu kita mau instrumen tadi memiliki kehandalan yang tinggi. Reliability itu tinggi kelompok alfanya, begitu Pak. Semua itu boleh saja. Cuman sebagai peneliti kadang nggak puas batinnya gitu loh Pak. Ya kan? Lalu kita publish pun orang kurang menerima. Apa katanya? Kenapa juga cara para peneliti ternyata bukan itu kok penentunya. Misalkan ya, kenapa ini hutang besar? Ternyata bukan yang kamu teliti itu. Banyak kok variabel lain pengaruhi. Cuma aja kamu teliti kan itu artinya itu. Ya kan? Oke, makasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Erni atas pemaparan tambahan jawabannya tentang reliable dan validitas. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit saja mengenai hubungan validitas dan reliabilitas, sekaligus mungkin dapat menjawab antara pentingnya validitas dan reliabilitas. Di sini di penyuman itu dijelaskan bahwa reliabilitas diperlukan untuk mencapai validitas. Seperti yang tadi sudah juga dijelaskan Ibu Yani bahwa sesuatu yang valid itu atau yang sudah valid itu sudah pasti akan reliable. Kan? Nah, di sini akan tetapi reliabilitas itu mudah dicapai dibandingkan dengan validitas. Mengapa? Karena reliabilitas paling mudah dicapai ketika suatu ukuran itu bersifat presisi, konkret, dan dapat diamati. Misalnya, aliniasi adalah konstruk yang sangat abstrak dan subjektif. Selain itu, reliabilitas juga diperlukan untuk memiliki ukuran konsep yang valid. Reliabilitas tidak menjamin bahwa ukuran tersebut juga akan valid. Jadi, kalau valid itu pasti reliable, tapi kalau sudah reliable belum tentu valid gitu. Jadi, bergantung dari bagaimana hasilnya. Nah, di sini reliabilitas bukanlah syarat yang cukup mudah untuk mencapai validitas. Mungkin itu tambahan untuk jawaban Bu Ade dan Ibu Kumil. Apakah ada tanggapan dari Bu Ade atau Bu Kumil atas jawaban kelompok kami? Oke, sebentar ya. Pak Rizky, kalau akan kuliah buka kamera ya. Kalau kita ada daftar S3-nya harus komit, kuliah itu buka kamera. Tutup-tutup kamera itu belum tentu mengikuti. Ya, aturan main kuliah itu seperti itu dari awal sudah disampaikan. Izin Bu Welly. Ya, silahkan Bu. Bertanya Ibu. Ya. Ibu waktu itu pernah melakukan penelitian, jadi pada saat pengolahan uji validitas dan reliabilitas itu, dari beberapa indikator dan item pertanyaan yang diajukan ke responden itu, banyak dari 50 itu ada sekitar 30-an yang tidak valid, Bu, dari hasil pengolahannya. Tapi pada saat dilihat reliable-nya, dia memang reliable. Apakah itu yang dimaksud dengan
pada saat reliable itu belum tentu valid atau valid itu belum tentu reliable itu maksudnya Bu. Makanya waktu itu bingung juga. Sampai Dia sekarang reliable datanya ya. apa Bu? Dia reliable. Dia Iya, reliable kalau alfanya misal dapat 0,8, 0,7 iya, gitu ya. tapi validitasnya itu dari instrumen Holland Data saya itu dari 50 itu hanya 40, hanya 5 atau 6 yang valid Bu di atas 0,7 waktu itu Bu. Itu mohon Bu, itu kira-kira kenapa ya Bu? Sampai sekarang belum diolah datanya Bu. Jadi apa ya, kita tahu konsep-konsep saat kita ada kumpulkan data, lah, terjadi kayak gitu tuh kita bingung. Lalu kita tentu kita udah melakukan, apa lagi mau ngulang lagi kan nggak mungkin. Maka biasanya mahasiswa akan mencari sokongan, mencari kira-kira siapa yang mendukung temuan dia. Maka begitu biasanya. Kayak saya dapat 0,3, saya keuangan ya. Waktu itu saya pakai SEM. Kan kuliah tuh gimana dulu ya, sedang-sedang asik-asik kita di kampus tuh mendadak disuruh kuliah kan begitu ya, suruh kuliah ke Malaysia. Itu benar caranya mendapatkan pembimbing, kan harus dapat. Saya tanya ke teman Pak Afri pakai dia kan udah kuliah tuh, gimana caranya mau kuliah ke Malaysia, saya disuruh dekan kuliah. Kalau begitu Erni harus dapat dulu supervisor pembimbing katanya. Gimana mau dapat pembimbing kata saya kita nggak kenal nggak kenal sama orang tuh, kita belum pernah ke sana. Ya pokoknya gitu terserah gimana caranya. Pokoknya nih kalau datang tuh sebaiknya ada supervisor dulu katanya. Nah saya bingung kan supervisor ada dulu. Lalu gimana caranya? Saya cari aja di internet. Zaman itu kan internet belum kayak gini. Tahun 2006 tuh. Saya ketikkan. Saya meneliti tentang apa? Saya meneliti tentang agensi teori-teori agensi teori itu waktu itu. Saya ketik aja agensi teori. Pergi saya ke UUM tuh. Ke dalam webnya. Saya ketik agensi teori. Keluar nama 2 orang. Nur Adiana Hiyau Abdullah satu dan satu lagi saya lupa. Entah kenapa lah saya pilih Nur Adiana Hiyau Abdullah tuh. Ternyata yang satu lagi itu mahasiswanya. Saya nggak tahu, saya pilih, saya ambil aja Nur Adiana Hiyau Abdullah, saya ambil email. Saya kirim email, saya katakan saya akan apply S3 di sana atas kerjasama ini arahan dekan. Oke katanya kan, you kirim CV ke I, kirim CV. Tengoknya, ternyata ditengoknya Bapak Ibu, publikasi ditengoknya. Masa itu kan kita belum begitu apa dengan publikasi ya. Tengok publikasi, ternyata saya ada publish di jurnal JBUGM. Jurnal itu waktu itu kan akreditasi A, kan itu namanya dulu ya, akreditasi bagus tuh A. Ternyata supervisor saya tuh, dia berkali-kali masuk ke JBUGM, tidak pernah lolos. Artikel saya publish di sana. Nah, lalu diterimanya, setelah saya datang ke sana, apa katanya? Bukan, saya terima you jadi student saya katanya, karena you pernah publish di GEBI katanya. Apa tuh? Apa GEBI? Kecamatan University, Kecamatan University. Oh, UGM. Oh iya, saya pernah publish di situ. Makanya saya mau ambil Anda sebagai mahasiswa punya saya. Lalu waktu itu disuruhnya ngirim rencana proposal. Kirim rencana proposal katanya, mau teliti tentang apa. Nah, saya kan sedang sibuk-sibuknya jadi sekretaris jurusan waktu itu. Mana sempat saya menulis itu. Nah, saya kirim proposal tesis saya waktu di UGM. Saya kirim, ternyata dia setuju dia. Oh ya, ini menarik. Ini menarik katanya kan. Saya pakai SEM. Saya pakai SEM. Jadi ternyata hasil SEM saya itu tidak begitu bagus hasilnya. Saya cuma pernah pakai PLS, karena modelnya di PLS tidak begitu bagus, karena PLS itu dia tidak ada uji asumsi klasik, data-data outlier itu pasti banyak di keuangan ya. Akhirnya saya kembali ke SEM. Saya pakai SEM pakai AMOS ya maksudnya ya. Lalu apa yang terjadi? Data olahan saya itu tadi, convergent validity-nya itu tadi rendah. Sementara menurut Her, yang bagus itu kan nilainya di atas 0,5 katanya. Sementara yang data penelitian saya 0,3, 0,31, 0,32. Gimana caranya ada pegang tangan ini? Melakukan, kalau di keuangan itu kan data yang tidak normal kan ditransform begitu ya. Supaya data itu normal kita transform, ada kaidah-kaidahnya itu, cara-caranya yang direkomendasikan, ada sumber bacaannya. Akhirnya bagaimana? Saya coba cari. Apa sih referensi yang bisa mengatakan bahwasanya kalau nilai loading itu di atas 0,3 juga oke, maka valid. Nah, pertanyaan Bu Cici tadi, kalau saya kan di keuangan, untuk mengukur kinerja itu kan jelas ROA, ROI itu ya, tapi itu tidak valid loh. Harus mampu mengukur apa yang tidak angkur, itu kan benar ya, tapi tidak valid. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi akhirnya saya pakailah Tabachini Envidal.
Nah, kalau balik ke pertanyaan Bu Cici, kenapa ya tidak valid? Kalau dia instrumen kita mengembangkan kuesioner seperti itu, apakah sudah sesuai tak belum dengan konsepnya? Ya, apa definisi dari variabel tadi? Lalu kita yang mau kita ukur tuh apa misalkan? Contohnya ya, yang tidak valid itu kita mau mengukur yang sederhana tadi kepuasan mahasiswa atas layanan apa? Saya puas atas layanan akademik di program doktor ilmu manajemen. Lalu untuk menemui pembimbing itu memerlukan apa ya? Saya selalu mengalami ketidakpastian jika akan bimbingan. Nah, kalau bertemu pembimbing itu tidak pasti kapan bimbingan tuh. Sulit memang menghubungi pembimbing saat akan bimbingan. Dijawabnya pula saya nggak setuju. Kalau di atas dia tadi kan nggak setuju pula, dia puas katanya. Jadi kita mengukur apa sih kepuasan mahasiswa atas layanan akademik apa saja? Oh, atas bimbingan, ada pula pertanyaannya. Atas surat menyurat, atas proses belajar. Itu kan item pertanyaannya kan berbeda. Jadi kan kita sudah menjelaskan, oh kepuasan atas layanan bimbingan, oh ternyata enggak begitu puas. Kan jelas ya. Kita harus jelas mendefinisikan variabel kita itu apa di dalam hal ini. Kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan mahasiswa atas layanan akademik, ya, terkait dengan surat menyurat, layanan dalam proses perkuliahan, ya kan, dan akademik dan perkuliahan ini, dan layanan proses bimbingan. Ya kan itu tuh, 3 itu yang kita definisikan. Kembanglah pertanyaan arah ketiga itu. Berni, bisa Ya. izin bicara sedikit saja. Ya. Nah, tadi kan kata Berni, tadi kan tingkat validitasnya kecil gitu, cuman di angka 3, sekian gitu. Apakah ini ada hubungan? Iya, apakah ini ada hubungannya dengan besar kecilnya data gitu? Tadi kan semakin besar data kita, semakin cepat validnya gitu. Kemudian yang kedua, apakah besar kecil data ini berlaku dia sama dengan kalau kita ngambil datanya di keuangan juga dengan misalnya dengan di SDM misalnya gitu. Sama, dia sampel size sangat perlu ya. Kalau dia sampel itu besar, cenderung hasilnya itu akan lebih sesuai lah dengan harapan. Tapi kalau hasilnya sampelnya kecil, ibaratnya kita meneliti kepuasan mahasiswa itu ada 1000, diteliti aja nggak 10 orang. Kira-kira mewakili nggak? Tidak akan mewakili dia. Makanya dia mensyaratkan sampel besar. 30 kan diperbesar juga tuh. Ya, kayak gitu besarnya. Kalau model kita komplit, dia mensyaratkan sampel yang lebih banyak. Kalau terlalu banyak, ini hasil penelitian yang saya apakan ya tuh. Bagaimana constructability-nya. Ini ya. Nah, Mbak, varian ekstraknya rendah ini ya. Yang satu. Iya. Company performance-nya. Varian ekstraknya rendah. Padahal convergent validity-nya, ini kan. Convergent validity kan nilai standardized loading. Ini bagus, MBPR, market to book value ratio, return on asset, return on equity, ini oke. Tapi return on total asset, EBIT dibagi total asset itu rendah, 0,36 loh. Nah, untuk mencari varian ekstrak itu kan ini dia, SMC ini. Rumusnya tidak saya buat nih, ini nah. SMC ini sigmanya. Nah, rumus-rumus ini. Error varian ke mana? 1 dikurang SMC. SMC itu R lah. R kuadrat kalau dia apa? Kalau dia PLS. Nah, CR itu sama dengan t-test. P-value sama ya. Lalu, apa efeknya? Yaitu tadi, kemampuan. Nah, di keuangan dapat R-square itu rendah itu biasa. Nah, gitu ya. Saya pergi diskusi ke UGM. Saya di Sulawesi Selatan, suruh saya balik ke UGM. Lalu pergi ke Gajah Mada, lalu diskusi dengan dosen di sana. Pergilah saya ke sana. Kata pembimbing saya, Prof. Tandelilin, kalau di keuangan tuh adjusted score itu memang cenderung rendah. Ini zaman saya belajar dulu kayak gini ya, boleh mengkorelasikan error itu lintas kontrak. Tapi sekarang tidak boleh lagi kayak gitu katanya. Tapi kan sepanjang dia ada hubungannya. Kalau diversifikasi bisnis ada kaitannya enggak dengan misalkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba? Pastilah, kalau dia banyak duitnya, tentu dia akan berusaha untuk mendiversifikasikan bisnisnya. Namanya aja orang berbisnis, pasti tidak akan cepat puas. Nampak tuh? Ini SMC atau di PLS itu R kuadrat. Ini hanya dapat 0,13%. Kemampuan dari model ini menjelaskan kinerja perusahaan. Kata saya dipengaruhi oleh size, dipengaruhi oleh diversifikasi bisnis dan struktur kepemilikan.
insider ownership, institutional ownership, foreign ownership, dan shareholder dispersion. Nah, di keuangan itu belasan itu hal yang wajar. Kalau tinggi dapat itu malah dipertanyakan. Begitu kata pakar-pakar keuangan. Ya, Oke, thanks. ini kan menggunakan data rasio-rasio keuangan. Waktu saya menulis ini, ada nggak ya orang menggunakan sekedar data pakai SEM gitu kan? Tapi pembimbing saya oke, karena saya memasukkan waktu itu, saya menyebut ada endogeneity dan endogeneity antara variabel, exogenous dan endogenous variabel. Proposal yang saya kirimkan itu ternyata pakai simultaneous equation modeling, bukan structural equation modeling. Itu SLS itu loh. Itu stick di square yang 2Y-nya, satu dia kadang di persamaan itu predicted-nya menjadi endogeneity, kadang jadi kadang jadi A itu. Saya datang nggak ada bawa buku waktu itu ke sana, bacaan masih terbatas waktu itu. Untuk membaca tentang SEM-nya saya cari jurnal-jurnal nggak ketemu. Kapan ada publikasi tentang SEM, itu ada di jurnal tentang keuangan itu, saya mau tamat lagi. Saya itu sekitar tahun 2009, saya selesai itu 2010. Itu baru bermunculan tuh publikasi SEM di keuangan itu. Saya menulis tahun 2006 tidak ada, jadi saya bingung kemana lah saya mau berdiskusi ini. Kayak ginilah ilmu dulu pada waktu itu. Sekarang nggak boleh lagi. Kalau sekarang bagaimana mengkorelasikan data ini kayak gini ya. Kalau penelitian saya sekarang, ntar. Dia S3 tuh, itu tadi kebingungan itu nggak ada masalah. Kalau kita belajar itu kan sedikit-sedikit aja bisa dibahas, nggak bisa lebih banyak. Nanti kalau kita ada menulis tuh, pasti kita membaca. Kita akan tercerahkan sendiri. Ya, kita akan tercerahkan sendiri melalui banyak bacaan. Makanya kata saya, kuliah itu sungguh-sungguh lah. Ya. Ini tidak nampak, ini tidak dikeluarkannya. Suruh ke masuk. Ini tidak nampak kan? Seharusnya nampak di sini SMC-nya tuh. Tapi berdempet ini, tidak keluar di SMC-nya. Kemampuan dari, kenapa tidak keluar sama dia tuh? Tadi saya yang ngapain, malah keluar. Nah, tetap tidak di menjadi fokus dia, mungkin arah ke sana. Nah, ini Anggil, nampak tuh marginal fit, cuma tidak better fit. Ya, tapi apa hasilnya? Ternyata modelnya oke-oke aja. Ya, oke. Kalau saya, Amos itu, saya terbiasa pakai Amos. Pakai PLS bisa juga. Tapi saya lebih banyak menguasai Amos. Karena buku-buku saya tentang Amos itu saya baca. Pemahaman saya gitu. Kalau kita datanya metrik, pakailah statistik parametrik. Pakai Amos. PLSN, kenapa orang pakai PLS? Nah, itu tidak dapat sama saya bacaannya. Karena saya waktu untuk mahasiswa S3 ini, saya undang narasumber dari Undip waktu itu. Ya begitu. Kita nggak boleh langsung masuk ke statistik parametrik. Lewati dulu statistik parametrik sebelum kita masuk ke statistik non parametrik. Coba dulu. Saya nggak lewat situ tuh. Kalau nggak lewat, dia bermasalah. Data gimana lagi? Pergilah ke sana. Boleh nggak? Ya boleh. Nggak ada pula orang melarang. Apa kan ada bacaannya juga untuk mendukung pendapat itu. Semua argumen itu yang penting ada referensinya. Oke, ada lagi? Ya, bagaimana Ibu Ade dan Ibu Kumil? Apakah ada tanggapan atas jawaban yang sudah diberikan kelompok kami ataupun penjelasan dari Bu Erni? Terima kasih Bu Eli, Bu Erni. Cukup. Terima kasih kelompok 1 dan penjelasan dari Bu Erni tadi. Ya, terima kasih kepada penanya, tadi Bu Ade, Bu Kumil, dan Bu Rina. Mohon maaf Bu Erni, izin bertanya Bu, sekarang sudah 7.54, apakah dilanjutkan sesi pertanyaan atau seperti apa Bu? Nggak apa-apa. Oh, tetap saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin di sini ada Ibu Amel, silakan Bu Amel. Suaranya tidak terdengar Bu. Halo Bu, sekarang terdengar? Ya, Sudah terdengar? kecil Bu. Halo, sekarang Bu? Iya, iya. Terasa suara Anda sedikit, teriak-teriak aja lah. Iya Bu. Jadi Bu izin bertanya dari kelompok 1. Jadi kan saya ada membaca tentang artikel dari yang dipresentasikan itu dari artikel jurnal dari Bagozzi, Richard tahun 1991 yang berjudul Assessing Constructability and Organizational Research
Administrative Science Quarterly. Di sini menemukan ada temuan menguraikan beberapa metode statistik untuk mengevaluasi validitas kontrak, termasuk analisis faktor konfirmatori atau CFA. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, di sini menjelaskan bahwa CFA itu terbukti mengatasi sebagian besar keterbatasan yang melekat dalam prosedur Campbell and Fiske. Saya masih belum memahami betul tentang maksud dari artikel ini. Apakah kelompok 1 bisa menjelaskan maksud dari CFA itu gimana, dan apakah ada dari contoh lain yang terkait dengan artikel ini yang dijelaskannya? Paham, Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Terima Amel. kasih. Selanjutnya Ibu Risdayani. Baik, terima kasih izin Bu Erni dan kawan-kawan sekalian. Tadi di dalam presentasi kelompok 1 dijelaskan bahwasanya ada 4 langkah ya dalam menjaga kestabilan daripada reliabilitas, di mana reliabilitas ini kan mendukung validitas. Nah, mohon kiranya penjelasan dari kawan-kawan dari 4 langkah ini mana yang paling berpengaruh gitu. Nah, bahwasannya kan tadi misalnya rendah, artinya dukungannya terhadap validitas kan akan rendah juga. Nah, jenis validitas mana yang akan dipengaruhi oleh reliabilitas ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Risda. Selanjutnya Pak Juliandri. Terima kasih, Bu. Izin Bu Erni dan kawan-kawan semua. Dalam presentasi dari kelompok 1 tadi ada validasi eksternal internal. Yang saya tanyakan untuk yang eksternal, apa sih dampak yang sebenarnya terhadap validasi kalau terjadi masalah eksternal itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juliandri atas pertanyaannya. Mungkin kelompok kami akan mencoba jawab pertanyaannya. Saya sendiri akan mencoba jawab pertanyaan dari Bu Amel, di mana di sini pada artikel Bagozi itu ada penjelasan tentang model dalam kayak untuk menentukan validitas konstruk gitu ya. Nah, di sini saya mencoba menjawab. Tadi yang ditanyakan khususnya itu model CFA. Ya, betul Bu Amel? Betul, Bu. Ya, jadi di sini sudah saya rangkum bahwa di CFA itu atau confirmatory factor analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh itu sesuai dengan struktur faktor yang dihipotesiskan sebelumnya, seperti faktor trait dan faktor metode dalam pengukuran. Dalam penerapan CFA untuk mengukur data itu dengan menggunakan software Lisrel. Jadi di dalam artikel Bagosi itu untuk mengukur dengan model CFA itu menggunakan software Lisrel, gitu kan? Nah, di sini terdapat 4 model CFA yang diuji terhadap beberapa set yang berbeda. Di yang pertama itu adalah adanya kecocokan model CFA pada data. CFA mengevaluasi apakah atribut atau trait dan metode yang digunakan cocok dengan struktur faktor dalam data. Dalam analisis model CFA ini, itu antara atribut dan metode itu menunjukkan kecocokan yang baik sebagian pada datanya, gitu kan? Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian Bagosi dan Phillips tahun 1982 itu bahwa model CFA ini tidak menunjukkan gitu, tidak menunjukkan kecocokan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada uji goodness of fit chi-square yang menunjukkan ketidaksesuaian model dengan data tersebut. Selanjutnya ada uji perbedaan chi-square. Analisis perbedaan chi-square dilakukan untuk membandingkan model yang berbeda. Jadi misalnya model tanpa faktor metode dan dengan menggunakan faktor metode. Hal ini atau hasil ini menunjukkan bahwa adanya faktor metode dalam model memberikan perbaikan signifikan pada kecocokan model. Sehingga adanya penekanan tentang pentingnya mempertimbangkan faktor metode dalam analisis. Selanjutnya ada estimasi parameter dan varians. Analisis CFA
juga mengevaluasi parameter individual seperti faktor muatan dan varian seperti itu. Selanjutnya ada validitas konvergen dan diskriminan. Memang di kelompok kami juga kan sudah dijelaskan tadi bahwa temuannya itu ada validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen tercapai jika pengukuran pada atribut yang sama memiliki korelasi yang signifikan. Sementara pada validitas diskriminan dicapai jika korelasi antar atribut tersebut berbeda secara signifikan dari 1,00. Analisis ini menunjukkan bahwa semua atribut dalam setiap studi mencapai validitas diskriminan, yang berarti bahwa atribut tersebut cukup berbeda satu sama lain dalam setiap dataset yang diuji. Mungkin seperti itu penjelasan tentang model CFA yang ada pada artikel Bagosi yang menurut saya pahami seperti itu, Bu Amel. Apakah Oke, ada saya tanggapan? apain dikit ya. Bapak Ibu tahu, paham yang mana? Connect nggak kembali? Dari dijelaskan di artikel juga ada. Mana yang CFA tadi? Yang measurement model tadi, measurement model, ya, yang atau measurement model through CFA, confirmatory factor analysis. Kan orang bilang ya, SAM is a two-step method. Mana ya? SAM itu katanya adalah a two-step approach. Metode 2 tahap ya. Step approach. Apa artinya? Pertama, dia melakukan measurement model dulu. Measurement model itu apa artinya? Measurement model dulu. Setelah itu baru structural model. Struktural model itu yang seperti regresi itu, melihat pengaruh SKY, menguji hipotesisnya ya, hipotesis hubungan itu. Kalau measurement model apa fungsinya, tujuannya apa? Nah, measurement model itu dilakukan melalui ini, CFA, confirmatory factor analysis, Nah, overall measurement model, CFA for overall measurement model, kan confirmatory factor analysis. Di konstruk penelitian saya memiliki 3 konstruk yang disebut dengan diversification of business, size, and company performance, begitu ya. Nah, apakah tahapan pertama itu apa yang mesti dilaporkan? Tahapan pertama itu kita melihat nilai loading ini. Ya, untuk menyatakan convergent validity-nya. Nilai standardized loading itu harus di atas 0,3, boleh kata Bajni and Fidel tahun 2007 itu ya. Selain dia nilai loadingnya itu di atas ketentuan tadi, dia harus signifikan. Ya, harus signifikan juga p-value-nya. Itu untuk convergent validity. Bisa juga lihat critical ratio-nya atau nilai T-nya kalau dia PRS ya. Oke. Jika sebuah model mampu memenuhi convergent validity tadi ya. Lalu ada lagi diskriminan validity. Ketiga konstruk itu adalah konstruk yang berbeda, tidak barang yang sama dia. Dibuktikan oleh diskriminan validity, korelasi antar konstruk itu kecil dari 0,8. Ini kecil kan? Rendah hubungannya memang itu adalah konstruk yang berbeda, itu variabel yang berbeda, kan begitu ya. Lalu di dalam measurement model yang dilaporkan selain nilai convergent validity, discriminant validity, construct reliability ya. Selanjutnya kita melaporkan goodness of fit indices. Yang dipanggil tadi GOF. Nah, memutuskan sebuah model dikatakan, nah dia fit di sini tujuan dari measurement model itu adalah menolak hipotesis alternatif. Kita mau menerima hipotesis nol yang menyatakan adalah model fit dengan data. Kita maunya seperti itu yang diminta oleh Sam itu. Sam by Amos ya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, saya ketik tadi type 1 error itu kata kuncinya tadi ya. Kata si Bagosi kan nah tadi. Type 1 error. Oke ya. The rejection of model on the basis of chi-square alone. Chi-square ini ya. Kan chi-square itu dia menghendaki chi-square yang rendah, ternyata chi-square-nya tinggi 45. Probability-nya kita maunya dia kecil dari 0,05 ya. Ternyata yang saya dapatkan itu dia adalah signifikan. Dia maunya tidak signifikan. Ya. Dia maunya model CFA itu tidak signifikan tapi hasil penelitian saya signifikan. Berarti kan model tidak cocok dengan data, kan itu deh menurut dia. Nah, menyimpulkan sebuah model fit dengan data enggak, ya. Cocok enggak dengan data? Model yang kita kembangkan cocok enggak dengan data yang sudah kita punya itu?
itu tidak boleh semata-mata melihat nilai chi-square saja. Ini katanya. Rejection of model on the basis of chi-square alone is inappropriate, kata si Bagozi ini tahun 88. Signifikan chi-square itu due to type 1 error. Jatuh kita ke type 1 error. Apa itu? Kita menolak null hypothesis. Yang menyatakan null hypothesis itu model fit dan data. Model sama dengan data gitu ya. Kenapa begitu? Chi-square itu sangat sensitif terhadap sample size. Di study use graph indices seperti tabel memang memutuskan bahwa model itu fit. This was by Tanaka dan Tomaken. Nah, jadi tidak bisa kita memutuskan. CFA itu, confirmatory factor analysis itu menyatakan, oh model fit dengan data atau tidak. Nah, kalau dia graph-nya terpenuhi, bisa dilihat ini, tidak mesti, tidak mulai chi-square. Kalau chi-square-nya tidak signifikan, terpenuhi, itu akan lebih baik. Tujuannya CFA itu apa sih sebenarnya? Confirmatory factor analysis. Benarkah? Nah, lihat contohnya ya. Ini kan overall CFA tadi ya. Betulkah ya untuk size itu apa indikatornya adalah aset, untuk melihat perusahaan itu besar, bisa dilihat dari asetnya, bisa dilihat dari Herfindahl Index by sell, Herfindahl Index by total aset, bisa juga dengan market value equity. Kan menurut teori-teori kan begitu, bacaan-bacaan kan seperti itu. Size itu bisa direfleksikan. Sebuah perusahaan itu dia besar kalau asetnya banyak. Penjualannya tinggi, market value equity-nya besar. Kan itu ya secara teori. Ternyata setelah kita lakukan measurement model CFA, ternyata betul. Kita menyatakan sebuah perusahaan itu besar, itu bisa direfleksikan melalui jumlah asetnya. Oh, ternyata itu paling besar, penentu. Itu berarti aset itu memang penentu utama dari size. Kurang perusahaan kan ya, kita bilang, yo kayo ya, rumahnya banyak, apartemen sekian. Ya kan? Sales, iya juga, itu nomor 2 penentunya, dan market value equity juga. Berarti ini dia. Nah, oh ternyata ini betul indikatornya size. Itu artinya Bapak Ibu. Kayak kita tadi mengembangkan instrumen. Betulkah kepuasan atas layanan akademik bimbingan itu dengan item pertanyaan yang kita kembangkan ini? Oh ternyata bukan itu pengukurnya. Maka rendah nilai loadingnya. Gitu Bapak Ibu. Nilai rendah berarti dia mengatakan itu bukanlah ukuran yang tepat untuk size. Misalkan begitu, maka itu dikeluarkan dari modal, dikeluarkan dari item pertanyaan. Kenapa? Jadi apa bedanya SEM dengan regresi? Kalau di regresi kita langsung aja melihat bagaimana perlu X ke Y, bagaimana mediating ke Y, bagaimana gitu ya. Kalau di SEM, dia tidak bisa main langsung tengok hubungan aja. Dia pertama pertanyakan, apakah measurement model kita tepat atau tidak? Item-item yang kita kembangkan itu betulkah valid dan reliable, betulkah tepat dia sebagai pengukur konstruk tadi. Itu dulu. Kalau tepat, baru kita masuk ke struktural model yang seperti hipotesis di regresi berganda, melihat pengaruh XY, gitu ya. Kalau ini memastikan betul nggak pengukuran variabel kita. Nah, itu makanya dikatakan SEM itu sebagai a sophisticated method. Metode yang sophisticated, karena dia dua tahap, tidak hanya melihat pengaruh exogenous ke endogenous, tetapi juga mengkonfirmasi betulkah ya konstruk ini diukur oleh item-item ini. Nah, begitu dia ya, Bapak Ibu. Itu gunanya. Kenapa orang pakai SEM? Nah, saya tahu banyak setelah saya waktu di UGM dulu udah diajarin juga. Tapi kan belajar sekedarnya aja. Tapi kalau kita sudah menulis tesis, ya pasti kita akan mencari bacaan-bacaan sehingga kita tercerahkan tentang apa yang kita tulis. Jangan khawatir, oh gini kalau ngerti lah, mau sih belajar. Ngerti itu tuh tamat doang langsung. Nah, oke, Ibu, ya. Bu, berarti kan tadi CFA itu intinya kita mengatur apakah measurement dan indikator kita tuh item kita tuh pas atau tidak untuk Valid enggak? Valid dan relevan, itu dia. Makanya itu kadang-kadang ketika hasilnya tidak bagus, kita buanglah item pertanyaan itu, kita ambil Ya, yang berarti itu bukan pengukur. Itu bukan pengukur konstruknya. Ibaratnya itu bukan anak saya, kan itu tidak mencerminkan saya. Dia berlaku berarti itu enggak ada. berarti normal kan Bu, ketika suatu item dan pertanyaan itu ada yang tidak kita pakai lagi karena hasilnya seperti itu gitu ya Bu ya. Bahkan kadang ada di awal tuh Bu, apakah sama dengan seperti yang kita kadang ada di awal tuh
apa namanya tuh Bu, kayak uji penelitian awal gitu kan Bu, untuk Kalau tes, kurikulum itu, iya pretest apa sih, lupa Mel Bu, ya pilot test. kalau tes, Hmm. ya kayak gitu tuh Bu. Iya, boleh. Jadi kalau validity-nya setelah kita uji ternyata dia tidak valid, ya udah, makanya pilot test itu gunanya. Dari validity, reliability ternyata rendah, dia udah kita pertama jangan main keluarkan aja dulu. Kalau memang itu itemnya menurut kita benar secara konsep ya, kalimatnya kita perbaiki dulu, dieditnya dulu, bahasanya yang simpel. Mungkin ada tidak memahami dari pertanyaan yang kita berikan Mungkin begitu Bu. kita bertele-tele membuatnya, kan kadang kan tidak suka kita buat kalimat yang panjang. Di kuesioner itu dia simpel, padat menjawab. Bapak Ibu menurut saya udah pada tahu semua ya. Cuman kadang-kadang awak kurang membaca, nak bidang awak nak arah ke sana. Tentu agak terbatas berbacaan. Nanti dia oke itu. Ya, bersama jalannya waktu. Satu lagi Bu, ada tuh Bu, ketika satu kita penelitian tuh kan ada data tuh nggak sesuai yang kita targetkan lah misalkan Bu hasilnya Bu. Nah jadi ada beberapa peneliti ini melakukan kecenderungan untuk apa namanya itu Bu, memberikan jawaban sesuai yang diinginkannya agar hasilnya itu tuh gimana kita mengatasi efek seperti itu tuh Bu. Itu tuh kayak banyak yang seperti itu tuh Bu. Ada orang isi kuesioner sendiri, ada orang kalau data-data sekunder nak dirubah-rubah, yang gue rencak sih, kan bisa aja kayak gitu. Nah, cuma berpulang pada diri kita, melakukan sesuatu yang tidak benar itu menerima anak kita. Oh, hasilnya bagus, kita presentasikan, oke bagus, kata dosennya, oke. Cuma nanti kita levelnya mana? Puas nggak batin kita? Kayak data sekunder itu bisa sih berubah-ubah serangkunya. Makanya kejujuran ilmiah di situ. Orang memiliki kejujuran ilmiah yang tinggi itu batinnya menolak, nak mau dia berbuat begitu. Ya, rasanya kita menipu diri kita sendiri gitu. Ya, menipu diri kita sendiri. Banyak mahasiswa 1.000 ya, tapi itu sudah di sini orang kesunar. Menipu diri kita sendiri itu yang mau di-share ke orang. Ya. Bu, berarti kayak saya dulu penelitian, jelek banget hasilnya. Gimana pegal tangannya sampai kaku jadi ini. Saya bekerja nggak pernah pakai mouse dulu ya, langsung jadi laptop gini-gini. Kan kita rubah bisa aja. Kita manipulasi ya satu, tapi batin kita terima. Kalau menolak masa sesuatu yang kita manipulasi itu yang kita share ke orang, publikasikan pula, anak malu-maluin itu. Nah, tergantung lagi batin kita bagaimana, berpulang ke diri masing-masing. Ya. Bu, berarti intinya Bu, ketika kita ada satu tujuan dari penelitian itu tapi tidak sesuai dengan hasilnya, tidak masalah kan Bu ya, berarti itulah hasil kenyataan yang terjadi di lapangannya gitu ya Bu kan? Tidak masalah, cari justifikasinya. Kenapa begitu dalam konteks penelitian ini? Nah gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang belum? Ayo. Kasih Bu. Ada Ibu. Bu, izin Bu. Ya, silakan dijawab yang belum. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yani yang menanyakan cara stabilitas Bentar ya. Sedikit saya koreksi ya. Tadi siapa yang ngomong? Ibu apa yang ngomong? Pak Husnil. Jadi lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Ibu menulis seperti itu tuh tidak bagus tuh. Tidak boleh kata-kata yang sama dalam kalimat, satu kalimat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan bisa, ya. Itu gaya menulis kayak gitu salah tuh, Bu. Tidak boleh kata-kata yang sama dipakai, ya. Dalam satu kalimat. Bervariasi. Nah, itu yang kita cek similarity itu kan itu. Ya. Baiklah, kita izinkan saya menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bu Yani, yaitu pertanyaannya stabilitas pengukuran dalam rehabilitas dan bagaimana pengaruh rehabilitas jika kita dapatkan hasilnya itu rendah dalam suatu riset atau penelitian. Menurut buku Sakaran Bugi, dinyatakan pengukuran stabilitas pengukuran itu ada dua. Yang pertama keandalan tutup kamera Ibu. Kalau di tempat saya suara Ibu putus-putus. Yang kedua keandalan paralel. Dalam keandalan yang diperoleh dengan pengulangan pengukuran yang sama. Ya Bu, sudah masuk suara Naila Bu? Halo? Sekarang ya, tadi okay? agak beliau dia. Ya, maaf. Ulang lagi Bu Naila, ulang lagi. Tutup aja kamera Ibu. Lagi. Jadi untuk pengukuran stabilitas pengukuran itu ada dua. Yang pertama kamera, kata saya kasusnya jelek tuh Ibu tutup kamera dulu, ngomong Ibu, nanti baru buka. Oh begitu.
biar bagus dia ke suara. Baik, ya sudah terdengar clear Ibu, teman-teman, Bapak Ya. Ibu. Oke, terima kasih. Dalam pengukuran stabilitas itu ada dua caranya. Yang pertama, kita mengadakan keandalan uji ulang, yaitu keandalan yang diperoleh dengan pengulangan pengukuran yang sama pada kesempatan kedua disebut keandalan uji ulang. Yang kedua, bentuknya dalam bentuk keandalan paralel. Ketika respon pada dua set pengukuran yang sebanding dan menjangkau konstruk yang sama, korelasinya akan tinggi. Kita akan memiliki keandalan yang paralel. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau penelitian itu yang kita dapatkan itu rendah reliabilitasnya dalam penelitian? Tentu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Yang pertama, data itu tidak konsisten. Maksudnya, stabilitas rendah, instrumen dapat memberikan hasil yang bervariasi setiap kali data diukur atau dikumpulkan. Hal ini mengarah pada kebingungan dalam interpretasi meneliti. Nah, tentunya yang kita peroleh mencerminkan realitas fenomena yang diteliti atau hasil yang disebabkan itu kelemahan pada instrumen, yaitu datanya tidak konsisten. Yang kedua, konsekuensinya adalah pengaruh negatif pada validitas. Mungkin kita bisa cek uji validitasnya. Reliabilitas yang rendah dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Jika instrumen yang digunakan tidak konsisten, maka validitas data yang dihasilkan menjadikan meragukan. Nah, itu dia menjadi rendah. Dengan kata lain, bahkan jika instrumen mengukur sesuatu, ketidakpastian itu merugikan kemampuan peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid nantinya. Yang ketiga, mengganggu replikasi penelitian. Tentunya, penelitian yang memiliki alat ukur dengan reliabilitas rendah dapat menghambat upaya replikasi oleh peneliti tersebut. Jika instrumen tidak menghasilkan data konsisten, usaha peneliti untuk mendapatkan hasil yang sama dari penelitian tersebut berpotensi gagal. Nah, yang keempat, rendahnya kepercayaan terhadap temuan atau yang kita temui seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Erni tadi. Nah, ada yang akhirnya memanipulasi atau bagaimana, tergantung kita lagi ya. Nah, sebenarnya itu tidak dibenarkan sekali, apalagi memanipulasi data itu. Nah, dengan adanya reliabilitas yang rendah, pembaca dan komunitas akademik mungkin menjadi tidak terskip atau tidak berminat terhadap hasil penelitian kita. Hal ini mengurangi dampak dan penerimaan temuan penelitian dalam bidang ilmu tersebut. Nah, yang terakhir, kesimpulannya tentu tidak akurat. Reliabilitas rendah dapat langsung berkontribusi pada kesimpulan yang tidak akurat. Ketika instrumen penelitian tidak dapat diandalkan, temuan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, yang dapat menyebabkan keputusan salah atau praktik dan kebijakan yang kita sampaikan itu tidak sesuai. Nah, itu tidak akuratnya kesimpulannya. Nah, saya temukan di dalam buku Sakaran Bugi 2016, penting bagi peneliti itu memastikan dulu instrumen yang digunakan dalam meneliti memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Tanpa reliabilitas yang baik, kualitas data yang dikumpulkan dan kesimpulan dibuat dan dapat dipertanyakan, sehingga potensinya mengarah pada hasil yang tidak bagus juga, atau tidak diandalkan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, itu jawabannya. Bagaimana Ibu Yani? Mungkin teman bisa menambahkan. Izin Bu Ella, bisa nggak dengan memberikan satu contoh saja gitu, sehingga lebih mudah dipahami gitu. Apa pertanyaan Ibu tadi? Contoh, oke. Pertanyaannya tadi bagaimana pengukuran mengukur Ibu nanya Bu kecil, kan saya bilang chat mah ada Bu Yani chat kan. Ikut aturan main Bu. Kalau bertanya tuh ketik chat kan. Siap Bu Erni, saya chatkan. Dari awal instruksi pertama kuliah saya bilangin ya. Jadi kita tertib semua dengan aturan tuh. Jadi kadang-kadang nggak tertangkap semua kan, banyak bertanya. Jadi saling enak kita diskusi itu. Apa pertanyaan tadi Bu Naila? Pertanyaannya Bu, bagaimana cara stabilitas pengukuran dalam reliabilitas dan bagaimana kalau ditemukan reliabilitasnya itu rendah dalam suatu riset penelitian? Tadi udah berkali-kali dibahas ini Bu. Ya, contohnya kalau Ibu menyimak tadi itu, apa yang terjadi kalau dia tidak relevan, tidak konsisten, orang itu menjawab, saya puas atas layanan akademik di PDIM UNP, gitu ya. Dijawabnya sangat setuju.
saya selalu mendapatkan kepastian layanan bimbingan. Dijawabnya sangat tidak setuju. Sebenarnya di atas puas atau tidak ini? Di atas dibilangnya puas, di bawah dibilangnya enggak. Ya kan? Itu tidak reliable, tidak andal. Besok ditanya lagi, beda lagi pertanyaannya. Beda lagi jawabannya. Bagaimana caranya? Salah satu caranya tentu kita membuat kuesioner itu, instrumen itu buat hati-hati. Kalau dia translatean, lakukan back to translation. Carikan, tunjukkan ke orang pakar, udah benar belum nih kita translate-nya? Udah dapat belum nih rohnya yang mau kita tanya tuh? Itu ya. Buat pertanyaan yang simpel, sederhana, mudah orang memahami. Dan jelas, saya puas atas layanan di PDMMP, puas yang mana? Kepuasan atas layanan apa? Salah berarti kita membuatnya. Jelaskan indikator apa dimensi-dimensi kepuasannya. Bahan akademik, proses bimbingan, surat menyurat. Nah, kan itu tuh. Itu kan contoh. Berulang kali tadi saya jelaskan ya. Contohnya begitu. Bagaimana caranya? Ya mungkin kalimatnya kita cek kembali. Ya. Sudah sesuai belum dengan konsep kita mengembangkan item pertanyaan itu? Oke, dah. Silakan Bu Naila. Bagaimana Bu Yani? Baik, terima kasih banyak Bu Erni Terima dan Bu kasih. Nela atas jawabannya. Terima kasih Bu Erni. Lanjut Ya, untuk pertanyaan. ada lagi Bu yang Ada apa? satu lagi. Ada satu lagi Bu, silakan Bu Cici. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Juliandri, yaitu apakah dampak dari validasi eksternal gitu ya Pak pertanyaannya. Nah, menurut pendapat kami, kalau validasi eksternal itu merupakan adalah validitas yang berkaitan dengan interaksi perlakuan eksperimen dengan faktor-faktor yang berada di luar dan dampaknya akan berhubungan pada kemampuan dalam menggeneralisasikan waktu atau pengaturan atau orang. Atau dengan singkatnya kita bisa katakan bahwa dampak dari validitas eksternal itu adalah bagaimana nilainya itu bisa dipakai dan diterapkan pada orang, kemudian pada tempat dan pada waktu yang berbeda. Sehingga nanti bisa membantu peneliti apakah pola perilaku yang ada dalam penelitian itu bisa dipakai pada sampel yang berbeda dan pada populasi yang berbeda dan pada situasi yang berbeda. Karena ini konteksnya berhubungan dengan eksternal. Seperti itu Pak Juliandri. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin udah dulu Bu Cici. Ini nilai untuk hari ini ya. Hari ini kelompok 2 sudah mempersiapkan jauh lebih baik. Saya rasa pun teman-teman yang lain presentasi juga sudah jauh lebih baik. Karena berproses ya, karena sudah perkuliahan temuan ke pertemuan berapa tadi? 9 ya. 9 Bu. Itu harapannya ilmu pun sudah bertambah, kemampuan membaca pun sudah jauh meningkat. Kan seperti itu ya. Jadi nilainya ini, nilai yang saya beri untuk kelompok hari ini, saya bedakan warnanya ya. Sudah nampak. Yang bertanya belum saya rekap Kelompok semua. 1 Ibu, kami kelompok 1. Iya, kan ada yang kelompok 1 nih ya. Kan Cici kelompok 1 ini lah. Saya beri ke kanan, ke nilai pertama, ke nilai kedua. Oh, makasih Ibu. Ya. Siapa tuh yang bertanya tadi? Ade, Rina, Ame, Rizda, siapa lagi? Pak Juliandri. Pak Juliandri, Bu Kumil, Bu, sama Bu Risdayani. Pak Sukri, Bu ini juga ada sedikit. Oke, Sukri. Sukri tidak oke ya. Sukri saja. Ya, Sukri saja. Nazarudin juga ada bertanya tadi. Yang menanggapi tadi ada Pak selalu bertanya. Pak Wira. Pak Wira, Bu. Yang menanggapi Pak Nazarwin Oh ya, Pak sama Wira. Pak Wira. Oke, dan lain? Bu, ini catatan waktu kelompok Pak Juliandri dulu ada siapa-siapa orangnya? Waktu itu. Cuman si Rizky Aulia tuh kuliah dengan saya, dia sering nggak masuk itu. Kalau masuk kamera ditutup, itu berarti nggak hadir ya. Saya ada cek absen tadi. Makanya kuliah itu, ambil S3 tuh, kita mampu nggak mengikuti prosesnya. Itu dulu. Mampu nggak mengikuti prosesnya. Kita mau S3 tapi tidak diikuti prosesnya, gimana pula itu. Malu-maluin nanti, ya kan? Kenapa? Kalau kita dokter, menyandang dokter itu, orang mendentikan kita maha tahu. Hebat. Ternyata kita tidak ikut proses kuliah. Ya kan, gimana pula itu. Ya, Hendrik juga ya, Anggil. Nah, kalau saya nanti sebelum
memberi nilai, saya cek absen. Absen itu kan saya cek dulu. Siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk. Makanya saya kuliah tuh, baru masuk tuh selalu ambil absen. Gitu ya. Bu Risda, siapa lagi teman satu kelompoknya kemarin? Bu Ade sama Pak Riki. Tahu Ibu siapa yang bertanya? Ada Ibu catat waktu itu? Tapi teman-teman ingat lah, saya rasa. Lupa saya, Bu. Lupa kayaknya. Itu tuh jadi perhatian itu ya, kalau kuliah presentasi itu mahasiswa pasti dicatatnya. Kan Ibu punya catatan, Bu. Kecuali Ibu nggak mencatat. Mau menjawab itu punya catatan. Kalau Ibu catat, Ibu monitor, ya nggak akan tahu ya. Oke, Bapak Ibu. Izin Bu, nanti saya coba lihat lagi catatannya. Iya, pasti ada. Nanti Ya kan? saya WA-kan kepada Ibu. WA kan di grup, dia terbuka. Ya, Bu. Mana tahu teman-teman tuh waktu itu dia aktif juga bertanya. Ingat ya Bapak Ibu, kuliah ini tidak ada ujiannya. Maka yang diambil adalah keaktifan di kelas. Kesiapan Bapak Ibu untuk kuliah. Hadir tepat pada waktunya, kemudian membaca dan ikut berkontribusi. Itu harapannya. Hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya yang dengan saya ya, dengan dosen lain tuh yang bersangkutan yang tahu. Tentu saya rasa pun juga akan jauh lebih baik ya. Ya, karena sudah terakumulasi ilmunya sehingga lebih siap. Nah, oke Bapak Ibu, sehat selalu. Minggu depan dengan saya ya. Siapa tuh kelompok 2 ya? Yuki. Kedua, Bu. Ya, kelompok 2, Bu. Sama siapa? Amel, Bu. Amel. Jadi kita bertanggung jawab ya. Nggak kayak kelompok Bu Risdayani dibebankan semua ke Pak Juliandri. Mana bisa? Dia punya beban juga, tanggung jawab reguler juga di kantornya. Nggak boleh kayak gitu. Kita tidak boleh jadi free rider dalam grup. Kita harus berkontribusi, ya. Karena apa? Membebani satu orang itu kasihan gitu. Akhirnya dia tidak bisa memahami dengan baik. Jadi dibagi-bagi kayak kelompok ini kan bagus tuh. Dibagi-baginya dia bertanggung jawab memahami, terus tanggung jawab juga men-share nanti ke teman-teman. Sehingga lebih tercerahkan. Harapannya kan begitu ya. Karena metode ini penting Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu menulis perlu metode ini. Ya. Oke, sehat selalu. Semoga transfer oleh hari ini cukup mencerahkan ya bagi kita semua. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Waalaikumsalam Terima kasih ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Naila. Sukses selalu untuk kita Ya, dia di semua. Sampai jumpa Perseba. nanti di UNP ya, di kampus Bapak Ibu. Salam weekend Pak Nas. Bahagia Selamat selalu. ada